Halo sisters, gimana nih hubungan kamu dengan pasangan kamu? Makin langgeng atau lagi ada konflik dan kamu perlu penyelesaian masalahnya? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang mempersiapkan pernikahan, mengelola emosi, dan menjaga hubungan dengan pasangan bersama founders dari Parency, yaitu Kak Pramudia. Yuk, langsung saja kita sapa Kak Pramudia. Halo Kak Pramudia. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya Kak Ayah hari ini? Alhamdulillah hari ini semangat banget karena mau sharing-sharing session, terus juga mau ketemu sama teman-teman semua. Semoga hari ini lancar dan apa yang kita sharing gitu itu bisa bermanfaat ya. Nah, mungkin aku mau tanya dulu kali ya Kak seputar tentang membangun hubungan dengan pasangan. Nah, menurut Kak Aya, apa sih hal yang paling penting ketika kita sedang membangun hubungan dengan pasangan? Misalnya nih, sebelum menuju ke jenjang pernikahan gitu ya, atau kayak yang masih tahap-tahap awal, itu apa sih yang perlu kita lakukan Kak? Oke, yang pasti yang perlu banget kita lakukan adalah perkenalan ya. Kita pastinya harus tahu dong siapa sih yang kita akan bersanding dengan kita di masa depan gitu. Terus juga siapa yang akan menghabiskan waktu seumur hidupnya sama kita. Nah, tapi perkenalan itu nggak cuma tentang pasangan kita loh, tapi juga perkenalan ke diri kita. Sebenarnya kita itu sudah cukup mengenal belum sih tentang diri kita sendiri gitu. Jadi perkenalannya ke diri kita sendiri juga ke pasangan kita gitu. Karena apalagi kalau pernikahan itu kan kita menyatukan dua keluarga, dua budaya gitu ya. Jadi nggak cuma menyatukan dua orang aja. Jadi kita harus saling kenal sampai bibit bebet bobotnya gitu kalau kata orang tua. Nah, dalam menuju pernikahan itu pasti ada aspek-aspeknya. Apa sih yang harus kita siapin? Di sini ada beberapa clue gitu ya. Aspek yang pertama, yang paling banyak indikatornya adalah emosi. Aspek yang kedua yaitu kesiapan sosial, meliputi dari cara beradaptasinya di lingkungan itu seperti apa, terus juga membangun hubungan. Terus aspek yang ketiga yang perlu disiapkan adalah peran. Jadi bagaimana kita nantinya sebuah pasangan itu bisa membagi perannya satu sama lain, mulai dari pengetahuan pernikahan. Jadi menurut teman-teman atau menurut pasangan kita pernikahan itu seperti apa sih? Terus aspek yang ketiga itu ada finansial. Nah, ini meliputi tentang penghasilannya atau pekerjaan dari pasangan kita. Terus ada juga aspek spiritual. Aspek spiritual ini maksudnya tentang pengetahuan agama dan keimanan. Jadi, terus aspek berikutnya adalah reproduksi gitu. Karena pernikahan ada juga teman-teman mungkin yang prioritasnya itu untuk membuat keturunan gitu ya. Jadi tentang kesehatan, terus juga kesiapan fisiknya itu harus disiapkan gitu. Apalagi kalau misalnya hari H pernikahan itu kan waktunya cukup panjang ya, ada dari akad, terus ada resepsi juga gitu. Jadi gimana sih kesiapan kita secara fisik gitu? Karena fisik itu juga mempengaruhi kesehatan kita gitu. Terus juga ada kesiapan usia. Nah, kesiapan usia ini lebih ke seberapa siap sih kita usia kita gitu. Jadi ada ini mempengaruhi tentang kesiapan fisik juga ya. Terus yang terakhir dan gak kalah penting adalah komunikasi. Kenapa komunikasi ini penting banget? Karena komunikasi ini kunci gitu ya dalam sebuah hubungan interpersonal satu sama lain ataupun bahkan hubungan kita harus mengkomunikasikan. Kak, mau nanya kira-kira kalau kita telah ngebahas tentang harapan dan ekspektasi masing-masing terkait pernikahan dan masa depan itu gak apa-apa nggak Kak? Atau akan memicu pertikaian? Thank you Kak Aya, boleh dibantu Kak Aya? Kenapa teman-teman perlu takut sama pertikaian gitu? Karena dalam sebuah pernikahan pun namanya pernikahan yang akan dijalani sampai seumur hidup gitu ya, di sisa hidup kita nggak mungkin dong nggak ada pertikaian gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu di posisi yang belum menikah gitu ya dan mau mempersiapkan pernikahan, justru kita memang harus bertanya, kita harus tanyain, kita harus bahas itu sedetail mungkin gitu supaya kita bisa sama-sama tahu ekspektasinya masing-masing apa, terus juga harapannya itu kayak gimana, itu harus dibahas, tetap harus dibahas walaupun itu akan memicu pertikaian,
justru dari proses itu kita bisa tahu kalau misalnya hal kayak gitu kita bahas dan memicu pertikaian, gimana cara kita sama-sama problem solvingnya. Tadi di aspek kesiapan menikah juga ada tuh kan, di aspek kesiapan emosi di indikatornya itu salah satunya adalah tentang memecahkan masalah gitu. Nah, itu juga menjadi poin penting yang harus kita miliki sebagai aspek kesiapan nikah gitu. Misal ternyata pasangan kita ketahuan doyan micro cheating, apakah masih harus dipertahankan? Ini kondisinya ketika sudah terkait pernikahan. Nah, ini juga kalau misalnya untuk teman-teman yang belum menikah gitu ya, mungkin bisa buat perjanjian pernikahan gitu ya, wedding agreement. Kalau misalnya ternyata kamu selingkuh, itu konsekuensinya apa? Apakah kita mau bercerai atau kita mau kasih kesempatan satu sama lain gitu? Itu harus buat kesepakatan bersama. Nah, kalau misalnya kita udah menikah, terus ternyata suka doyan micro cheating, coba tanya ke diri kita sendiri dulu, seberapa toleran kita terhadap hal itu? Apakah kita mau memaafkan dan memberi dia kesempatan lagi, terus atau kita mau ya udahan aja gitu. Tapi itu juga perlu dikomunikasiin kalau misalnya kenapa sih dia micro cheating gitu, terus ada apa sih. Bisa jadi kalau masalah dalam pernikahan itu kan banyak ya, bisa jadi karena finansial, bisa juga karena ternyata kurang komunikasi, atau bisa juga yang lebih intimate itu kayak ketidakpuasan seksual gitu. Itu kalau misalnya dia tetap nggak mau terbuka gitu ya, kita udah coba komunikasiin tapi nggak bisa gitu, nggak tahu ini titik temunya di mana gitu, udah kayaknya aku nggak tahu lagi deh, ini aku udah coba banget untuk komunikasiin tapi nggak bisa. Nah, coba ke pihak profesional gitu. Jadi di situ kita bisa bantu. Oke, posisi kalian itu di sini sama-sama nih setara gitu. Jadi ada pihak ketiga kan. Oke, terakhir dari aku di sini ada quotes dari salah satu penulis buku, judulnya Bahtera Rumah Tangga. Nah, di sini katanya hadiah paling berharga yang bisa kita berikan pada seseorang adalah perhatian kita. Jadi hadiah yang paling berharga untuk orang lain itu tuh bukan hadiah barang mahal, barang mewah, tapi justru perhatian kita. Seberapa perhatian sih kita sama orang lain, seberapa mau memahaminya sih kita sama orang lain gitu. Jadi bukan dilihat dari nominalnya, bukan dilihat dari seberapa mahal harganya, seberapa banyak waktunya, tapi tentang bagaimana sih, seberapa dalam sih perhatian kita untuk orang lain gitu. Itu juga ngaruh ke hubungan gitu ya teman-teman. Wah, terima kasih banyak Kak Aya, super keren banget nih pembahasannya dan sangat inspiring. Semoga teman-teman perempuan di sini terinspirasi ya dari penjelasan Kak Aya. Nah, untuk teman-teman yang pengen join dan ikutan komunitas bisnis muda, langsung aja join komunitasnya di link deskripsi box. Sampai jumpa di Woman Story selanjutnya. Dadah!